saudara. Puji Tuhan. Selamat malam, saudara-saudari. Ada sukacita ya. Saya dengar beberapa waktu terakhir ada gangguan pada internet ini. Puji Tuhan, tapi Tuhan tetap masih bisa mengumpulkan kita semua. Ya, ada total termasuk saya 66 partisipan yang hadir malam hari ini. Moga Tuhan kuduskan waktu kita, saudara-saudari, di tengah situasi yang masih belum menentu. Ya, sebenarnya setiap situasi dari dulu juga tidak pernah menentu. Moga firman Tuhan, khususnya dalam Bible Study tiap Rabu malam ini menguatkan kita. Apalagi kita bukan hanya berbicara di aspek doktrinal mengenai kebenaran, tiap Rabu kita juga mau memberikan banyak aspek di dalam perkara pengalaman hayat. Dan puji Tuhan, sejak 2 minggu lalu, kita mulai masuk ke dalam aspek keselamatan lengkap Allah yang diwahyukan dalam kitab Roma. Nah, ini puji Tuhan, kitab Roma, surat Paulus yang pertama kali ditulis setelah Kisah Para Rasul atau yang biasa disebut Injil yang kelima. Jadi kalau surat ini ditempatkan pertama, artinya ini adalah suatu hal yang benar-benar patut kita perhatikan. Ya, kita perlu cukup serius. Kenapa ini ditaruh di tempat yang pertama? Saya rasa bukan karena yang penyusunan itu, kanonisasi Alkitab itu menaruh asal-asalan, ada maksudnya. Karena itu mohon darah Tuhan menudungi kita semua, kita bisa memasuki wahyu apa yang ada di dalam kitab Roma, kemudian pengalaman apa yang berkaitan dengan hidup saya di dalam kitab Roma. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin menanyakan sekali lagi, apakah suara saya cukup jelas ini, saudara-saudara? Ya, cukup jelas. Oke, puji Tuhan, terima kasih, saudara Kenny. Ya, kembali ya, dalam kitab Roma, saya rasa saudara Hansen 2 minggu lalu dan saudara Kenny minggu lalu cukup baik sekali ya, sangat baik menjelaskan mengenai latar belakang kitab Roma, di mana ini adalah Injil. Jadi kitab Roma atau surat Paulus kepada gereja di Roma ini adalah sebuah Injil, Injil Allah yang diberitakan kepada orang-orang dosa, ya, supaya mereka bukan hanya sekedar beroleh selamat, tapi mereka boleh menjadi anak-anak Allah. Dan di dalam menjadi anak-anak Allah itu, mereka boleh menjadi gereja Allah, ya, yaitu perkembangbiakan Allah. Menjadi anak-anak Allah, saudara-saudara, bukanlah perkara hukum saja. Maksud saya adalah demikian. Dulu saya adalah orang yang bersalah terhadap Tuhan, namun karena darah adi Tuhan menghapus dosa saya diselamatkan, saya tidak binasa, kemudian saya menjadi anak Allah. Ya, itu adalah aspek yang dinamakan yuridis di dalam keselamatan. Namun kitab Roma memberitahu kita bahwa keselamatan itu bukan hanya di aspek hukum, di mana Allah membenarkan kita, Allah melayakkan kita, ya, Allah membuat kita dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat. Namun di kitab Roma kita melihat keselamatan ini di sisi yang kedua, yaitu di sisi yang organik. Jadi di aspek pertama yaitu penebusan, ada penebusan terhadap hukum yang membuat kita ini dibenarkan, kita diterima oleh Allah. Namun sisi lain keselamatan nggak berhenti sampai sana. Nah, ini yang dibicarakan minggu lalu oleh saudara Kenny. Ya. Kita perlu ada keselamatan yang lebih lanjut lagi, keselamatan yang organik. Kalau yang awalnya keselamatan itu dari luar, membawa kita berpindah tempat, masih ingat tentang 2 transfer kemarin ya. Nah, keselamatan yang kedua ini membuat kita berubah dari dalam. Nah, karena itu moga 2 perkara ini yang menyusun keselamatan yang lengkap. Jadi orang Kristen itu keselamatannya nggak setengah-setengah, tidak nanggung, ya. Keselamatan yang diterima oleh Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang Kristen itu lengkap. Jadi saudara-saudari, malam hari ini saya ingin kembali meneguhkan iman kita semua. Ya, moga kita menyadari bahwa keselamatan yang kita dapatkan itu bukan keselamatan yang receh, bukan keselamatan yang murahan. Keselamatan yang Allah berikan itu satu paket yang lengkap. Dan kitab Roma sebagai surat pertama di Alkitab ingin memberikan kepada Anda dan saya sebuah jaminan, sebuah berita sukacita.
bahwa Anda dan saya menerima paket keselamatan yang lengkap. Puji Tuhan, mari kita masuk ke dalam materi hari ini. Oke, hari ini kita akan melanjutkan di berita ketiga mengenai keesaan yang rohani. Ya, keesaan yang rohani yang pertama, kedua keesaan yang praktikal, dan yang ketiga keesaan di dalam pengalaman. Ya, karena di dalam keselamatan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, kita harus melihat jalan untuk mendapatkan keselamatan yang selanjutnya, ya, haruslah belajar di dalam hidup sehari-hari menjadi esa. Esa dengan siapa? Esa dengan Allah yang adalah roh. Karena itu kita perlu melihat keesaannya adalah haruslah keesaan yang rohani. Saya esa dengan Tuhan bukan karena hobi saya sama dengan Tuhan, kesukaan saya sama, ya, secara luar, ya, tapi karena saya mengontak di dalam. Kedua, praktis. Kesannya haruslah sesuatu yang praktis, bukan sesuatu yang teoritik. Ketiga, ini juga ada di dalam pengalaman. Sambil Roma 8 ayat 5 sebagai dasar dari pemberitaan Bible Study malam hari ini. Saya harap nanti dalam waktu sekitar 40 menit ke depan kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian ada waktu 15-20 menit untuk tanya jawab. Roma 8 ayat 5 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi frase memikirkan hal-hal dari daging, ataupun memikirkan hal-hal dari roh, ini adalah sebuah frase yang menunjukkan bahwa di dalam hidup manusia, terutama anak-anak Tuhan, ya, terutama orang-orang yang sudah diselamatkan, punya kemampuan dan kesempatan untuk memilih dua hal ini. Anda mau hidup menurut daging, atau Anda mau hidup menurut roh. Jika saya memilih daging, maka yang saya pikirkan, ya, adalah hal yang berasal dari daging. Kalau saya memilih roh, maka saya juga akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Ada sebuah frase berkata, you are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Maka, saudara-saudara, kalau kita hidup menurut roh sehingga kita memikirkan hal-hal yang dari roh, maka kita dan roh itu sejatinya adalah satu, esa. Karena Anda adalah apa yang Anda pikirkan, kalau kita boleh pinjam frase itu. Namun, Roma 8 ayat 5 ini, tanpa perlu meminjam frase itu pun menjelaskan pada kita, kalau kita hidup menurut roh, kita bersatu dengan roh, hidup kita ini diatur oleh roh, maka yang kita pikirkan juga adalah dari roh. Ya, ini menunjukkan apa? Hidup kita sepenuhnya dipengaruhi oleh roh itu. Sudah sepenuhnya satu. Apa yang roh itu pikirkan, itulah yang kita pikirkan. Ya. Namun sebaliknya, kalau kita memilih untuk hidup menurut daging, maka saudara, yang kita pikirkan juga hal-hal yang bersifat daging. Nah, saudara-saudari, berkaitan dengan daging dan roh, sekali lagi, ini adalah hal yang sangat praktis dan bisa kita alami. Karena itu, moga firman malam hari ini banyak membawa kita kembali meneliti. Kalau Daud boleh berdoa, ya kita juga boleh doakan yang sama, Tuhan, selidikilah hatiku Tuhan, ya. Ingatkan aku Tuhan, ya, bukalah hatiku Tuhan. Dalam pengalamanku, dalam perkara praktis dalam hidupku, sudahkah aku hidup oleh roh? Sudahkah aku memikirkan apa yang kau pikirkan? Sudahkah apa yang di hatiku adalah apa yang ada di hatimu Tuhan? Waktu aku sedang mengerjakan urusan, apakah itu seturut dengan engkau yang mengerjakan? Menjadi seorang Kristen bukan menjadi seorang petapa yang memisahkan dirinya dari dunia ini, cari gua, bersembunyi, bertapa, tidak menyentuh hal dunia, dan berdoa entah berapa puluh hari atau berapa tahun di sana. Bukan. Menjadi orang Kristen adalah menjadi manusia yang normal. Namun, di dalam hidupnya, dia sepenuhnya esa dengan Allah. Esa secara roh, esa dalam perkara praktis, esa di dalam pengalaman. Ya, moga ini bisa membawa kita sekali lagi sambil mendengarkan, bagi juga Bapak Ibu Saudara yang membuka Alkitab, bisa juga sambil mencatat ayatnya, menggaris bawah, memberi highlight, sambil berdoa. Tuhan,
selidiki hatiku. Selidiki hatiku. Amin. Mari kita sedikit review pembahasan minggu lalu, karena berita ketiga ini sangat berhubungan dengan apa yang disampaikan Saudara Kenny minggu lalu. Ya, tanpa berita minggu lalu, berita tiga ini akan menjadi sebuah pengalaman yang tidak ada dasarnya. Minggu lalu kita melihat ada transfer, ya, yaitu perpindahan, ya, yang kita boleh secara cepat saja ambil yang pertama, secara faktual dan posisi, yaitu bahwa kita sudah keluar dari Adam, betul ya, melalui kematian Tuhan kita dikeluarkan dari manusia lama, dan juga melalui kebangkitan Tuhan kita bisa masuk ke dalam Kristus. Jadi ini secara fakta, secara posisi kita dipindahkan. Namun nggak cukup. Perpindahan ini juga harus secara praktis dan secara pengalaman. Ya. Yaitu kita perlu keluar dari daging dan masuk ke dalam roh. Secara fakta, kita sudah diselamatkan. Namun bukankah sering banyak timbul pertanyaan, saya sudah beroleh selamat, tapi kok gagal lagi ya? Tapi kok kembali mengasihi hawa nafsu, yang dulu waktu awal aku beroleh selamat tuh nggak ada keinginan untuk melakukannya. Tapi setelah sejangka waktu jatuh lagi, gagal lagi, berdosa lagi. What's wrong? Apa yang salah dengan hidupku sebagai orang Kristen? Saudara-saudara, kita perlu melihat keselamatan itu ada dua aspek. Ya, perpindahan itu ada dua aspek. Ya, aspek yang pertama terjadi benar-benar sekejap mata. Ya, secara faktual dan posisi begitu Anda percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat, Tuhan satu-satunya yang dapat membebaskan Anda lahir kembali, Anda dibaptis, Anda masuk ke dalam Dia, maka secara posisi Anda sudah boleh selamat. Tetapi, sekali lagi saudara-saudara, selama kita masih mengenakan tubuh daging ini, ya, karena yang Tuhan selamatkan di dalam Efesus pasal 2 adalah roh kita, Tuhan hidupkan. Nah, selama masih ada tubuh daging yang masih penuh dosa ini, maka hari ini adalah sebuah peperangan. Hari ini adalah sebuah perjalanan hidup, pengalaman yang perlu ditempuh, pengalaman yang oleh Paulus di dalam kitab Filipi pasal 2 perlu dikerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Jadi satu sisi Allah sudah kerjakan semuanya supaya posisi kita berubah. Tetapi di sisi lain, untuk aspek yang kedua, Allah perlu kerjasama Anda dan saya. Bukan untuk sekedar pindah posisi, tetapi di posisi yang baru itu, kita bisa sepenuhnya masuk ke dalam Dia. Nah, ini perlu kita keluar dari daging, masuk ke dalam roh. Nah, perkara masuk ke dalam roh, jadi sekarang kita akan di berita ketiga, kita akan bicara mengenai aspek atau jenis kedua dari transfer, perpindahan, yaitu di aspek praktis dan pengalaman, di mana kita sepenuhnya satu dengan roh itu. Ya, jadi pembahasan hari ini, saudari, kita akan melihat kesatuan atau keesaan, tadi sebagai ini mengkoreksi, yaitu rohani, praktis, dan dalam pengalaman. Ya, jadi bukan hanya satu, tapi kita perlu esa secara rohani, praktis, dan di dalam pengalaman kita. Nah, hari ini kita akan melihat hanya 3 perkara saja yang membentuk kesatuan ini, yaitu sumbernya, yaitu roh hayat, roh Allah, yang sudah diinstal, yang sudah diimpartasi, yang sudah diberikan oleh Allah ketika kita beroleh selamat. Waktu kita ditransfer posisinya, ya, roh Allah ini yang adalah hayat, roh hayat ini diberikan ke dalam kita, menjadi modal bagi kita untuk mengerjakan aspek keselamatan yang kedua. Jadi aspek keselamatan kedua yang tadi dikatakan di Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Satu sisi perlu kerjasama kita, tapi sisi lain, puji Tuhan, ada modal. Modal ini yang menguatkan dari dalam bagaimana kita mengerjakan keselamatan, yaitu roh hayat yang adalah roh Allah. Nah, roh hayat dan yang adalah roh Allah sebagai modal bagi kita perlu peran kerjasama dari roh kita. Jadi saudara-saudari, dulu sebelum posisi kita berubah, masih ada di dalam Adam, roh itu mati. Roh itu tidak berfungsi. Roh itu tidak berguna, ya, karena fungsinya, kegunaannya
oleh karena dosa menjadi mati. Tapi karena Tuhan menyelamatkan, roh yang mati ini dihidupkan. Sehingga mampu bekerja sama dengan roh Allah yang diberikan ke dalam kita, yang dihembuskan ke dalam kita, begitu kita percaya. Terakhir, hasilnya, roh Allah ya dan roh kita tidak terpisahkan. Tidak bisa dibedakan. Ya, menjadi roh berbauran. Awalnya ada R besar, yaitu roh hayat, dan R kecil, yaitu roh kita, namun karena kita hidup berbaur, ya, secara praktis dan pengalaman bersatu dengan dia, maka tidak akan ada lagi perbedaan antara roh R besar dan roh R kecil. Inilah penghidupan di dalam keselamatan lengkap Allah. Sukacita enggak, saudara-saudari? Jadi keselamatan lengkap Allah membawa Anda dan saya ini sepenuhnya satu dengan Allah. Di dalam hayat, di dalam sifat kita, di dalam ekspresi kita. Ya. Tetapi bukan di dalam ke Allah. Kita sama dengan Allah. Ya. Karena apa? Karena kita satu. Kita satu. Ya, di dalam hayat kita, sekali lagi di dalam sifat kita, bahkan di dalam ekspresi, sifat mengacu di dalam batin kita, cara kita cara kita memikirkan banyak hal, bahkan sampai kepada tindak tanduk perkara yang di luar, sepenuhnya sama dengan Allah. Inilah efek dari keselamatan. Semoga sampai sini, saudara-saudari, Anda tidak bingung, karena ini adalah outline-nya, ini adalah guidance-nya, ini adalah tiga ini kiranya membimbing kita ke slides berikutnya, ke pembahasan berikutnya di pertemuan malam ini ya. Jadi untuk kesatuan rohani praktis dan dalam pengalaman, ingatlah 3 poin ini, saudara. 1, modal. Puji Tuhan, di dalam kita sudah ada roh hayat, roh Allah itu sendiri. 2, di dalam kita juga ada roh manusia. 3, roh hayat dan roh manusia ini berbaur menjadi roh perbauran. Amin. Mari kita sekarang masuk satu demi satu. Kita lihat ayat-ayat yang ada di dalam kitab Roma. Khususnya hari ini kita akan mengambil satu pasal yang sangat baik, yaitu Roma pasal 8. Nah ini menarik, kenapa? Karena biasanya banyak orang men-skip ya, banyak ayat di Roma 8 dan langsung mengambil ayat yang cukup familiar atau terkenal, yaitu Roma 8 ayat 28. Ya, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan. Ya ini ayat yang sangat baik, termasuk salah satu ayat favorit saya. Ayat ini juga mempengaruhi hidup saya ketika saya mau mengambil keputusan melayani Tuhan sepenuh waktu. Tetapi, saudara-saudari, Roma 8 bukan hanya ayat 28 saja. Roma 8 itu terdiri dari banyak ayat yang kaya, banyak ayat yang penuh wahyu, banyak ayat yang malam ini perlu kita cermati. Ya puji Tuhan, melalui Bible Study ini, moga kita makin mengapresiasi kitab Roma, khususnya pasal 8. Oke, nah sebelum kita melihat poin pertama mengenai roh Allah atau roh hayat, kita harus sadar ya, karena kita bicara mengenai tadi kesatuan ini rohani, maka apa itu roh? Di dalam bahasa Yunani-nya, roh ini adalah pneuma, ya pneuma, memiliki makna yang sama dengan angin, udara. Ya, jadi roh itu sama seperti angin, udara yang bergerak, ataupun udara yang tidak bergerak, yang nggak kelihatan. Dia ada di antara kita, dia juga ada di dalam kita. Dia tidak kelihatan, tetapi hadiratnya ada. Dia tidak bisa dirasakan, tapi dia tetap ada. Inilah roh. Ya, jadi hubungan kita yang rohani, kesatuan kita yang rohani, bukanlah kesatuan yang luaran yang kelihatan. Harus ada manifestasi. Ya, seseorang itu baru satu roh, kalau berbahasa lidah, mohon maaf, misalkan, seseorang itu baru satu roh, kalau dia sudah penuh dengan kepenuhan, dia bisa lonjak-lonjak. Sekali lagi, bukan berarti yang itu tidak satu roh, tapi satu roh bukan hanya itu saja indikatornya. Bukan harus ada event khusus dan bulu kuduk Anda merinding, baru dikatakan itu satu roh. Saudara-saudari, Bapak-Ibu sekalian, roh yang adalah pneuma ini seperti angin dan udara. Ya, Anda sedang tidur, udara ada.
Anda sedang bekerja, udara Anda sedang mendengarkan Bible study ini, membaca Alkitab, sedang mencatat, udara juga tetap ada di antara Anda dan di dalam Anda. Artinya apa? Allah yang adalah roh juga sedemikian. Dan untuk bersatu dengan udara, Anda kan bukankah tidak perlu melakukan apapun, ya? Anda hidup dengan wajar, menghirup dengan normal, Anda mendapatkan udara itu masuk sama. Anda bersatu dengan udara. Demikian pula bersatu dengan roh yang ada pneuma. Saudara-saudara, Anda cukup ya melakukan apa yang harus Anda lakukan dengan organ roh Anda, ya. Menghirup dia, hidup menurut dia, ya. Tidak membatasi dia, saudara-saudara. Ya, kalau kita membatasi oksigen, ya kita tentu masih ingat ya beberapa waktu yang lalu mungkin ada beberapa di antara kita yang juga terkena bagaimana virus ini menghantam pernafasan sehingga saturasi oksigen itu juga bisa turun, terdampak. Kita mau bernafas juga tersengal. Saudara-saudara, itu karena apa? Ada keterbatasan di dalam pernafasan. Sama. Ya, terkadang banyak hal menjadi virus-virus di batin ya, yang membawa kita nggak bisa bersatu dengan Tuhan. Itu harus dibereskan. Banyak hal itu harus dibereskan. Nanti kita akan lihat lebih detail. Mari kita masuk ke hal yang pertama, yaitu rohayat sebagai modal, sebagai sumber. Ya. Jadi, oleh rohayat baru kita bisa ada kesatuan. Kalau tidak ada rohayat, maka nggak mungkin kita bersatu. Oke, rohayat ini, ya, saudara-saudari, jika nanti ada pertanyaan, sekali lagi silakan Anda tulis di kolom chat ya. Jika di poin manapun Anda tidak jelas, langsung chat saja. Ya, boleh ke saudara Kenny sebagai host, atau saya, atau saudara Irfan, atau di chat umum. Ya. Nanti kita bisa bantu coba bersama-sama belajar menggali. Jadi rohayat ini di dalam Roma pasal 8 juga disebut sebagai roh Allah, roh Kristus yang pneumatik, ya, yang seperti udara, dan juga roh kebangkitan. Ya, jadi Roma pasal 8 menyetarakan kalimat atau frase rohayat itu sama dengan roh Allah, artinya rohayat ini adalah roh Allah, juga roh Kristus yang pneumatik, juga roh kebangkitan. Mari kita lihat ayat-ayatnya untuk menjadi landasan kita. Di ayat 2, ayat 9, dan ayat 11. Saya bacakan dulu, Roma 8 ayat 2, roh yang memberi hayat, ya, ini dalam bahasa terjemahan aslinya ya, yaitu roh yang memberi zoe, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, jadi ini yang pertama, ya, jadi roh hayat. Kemudian di ayat 9, roh hayat ini dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah ya diam di dalam kamu. Nah, yang kedua, dia juga menekankan, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi, roh yang memberi hayat adalah roh Allah di ayat 9, dan juga ada roh Kristus di ayat 9. Jadi, ini adalah hal yang sama. Kemudian, di ayat 11, roh dia yang adalah di dalam ayat 9, ya, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Jadi roh yang membangkitkan Yesus ini adalah roh kebangkitan. Jadi puji Tuhan, saudara-saudari, di dalam Anda ada modal yang sangat besar. Ada roh hayat, yang adalah roh Allah, yang adalah roh Kristus, juga yang adalah roh kebangkitan. Nah, apa itu roh Allah? Ya, ini sedikit penjelasan supaya tidak bingung. Jadi roh Allah ini adalah roh yang telah ada. Ya, kata Allah itu mengacu kepada Dia yang sudah ada sejak kekekalan yang lampau, sejak sebermula, di mana Dia juga adalah yang menciptakan alam semesta dan segalanya. Artinya Dia adalah sumber dari segala sesuatu. Saudara-saudari, di dalam Anda sudah ada roh yang sedemikian. Secara fisik mungkin usia saya masih 30 plus. Tetapi di dalam saya ada roh yang sudah ada sejak waktu itu, bahkan ada. Ada roh yang sejak sebermula, sejak kekekalan ada di dalam saya. Ini sesuatu yang besar, saudara-saudari. Keselamatan yang kita terima itu bukan kecil, sekali lagi. Besar. Dalam kita ada roh yang ada sejak sebermula. Dan roh ini adalah roh yang menjadi sumber karena Dia menciptakan segala sesuatu.
Oh Tuhan, perlukah Anda takut sekarang, saudara-saudari? Roh ini sudah melalui banyak zaman, ya. Roh ini tahu kesulitan-kesulitan yang dihadapi manusia dari banyak zaman. Dan roh ini mampu menguatkan banyak umatnya di berbagai zaman. Roh inilah yang hari ini ada di dalam Anda, ya, mampu mengatasi masalah Anda, mampu menjadi sumber dari segala sesuatu yang Anda perlukan. Luar biasa ya, saudara-saudari. Yang kedua, Roh Kristus. Sebentar saudari ya, mungkin koneksi sinyal di Surah Moses. Mohon maaf ya, sepertinya koneksi saya baru saja kena. Mas. Silakan, Surah Moses. Thank you. Tadi sampai Roh Kristus apakah termasuk? Masih masuk ya. Masuk, oke, thank you. Mohon maaf sekali lagi, saya share screen. Amin. Oke, apakah sudah terlihat ini? Oke. Oke, kembali ke Roh Kristus. Jadi pabrik maut itu ya menghasilkan kegelisahan, kekhawatiran, apalagi ya frustasi, termasuk misalkan tadi baru saja terjadi kepanikan, ya banyak hal bisa dihasilkan oleh maut. Tapi puji Tuhan, di dalam Anda dan saya ada Kristus yang sudah melampaui semuanya itu. Jadi sekalipun ada banyak hal di luar, ya, kita bisa mengatasi, menang atas kelemahan, menang atas kekhawatiran, ketakutan, kepanikan, saudara-saudara. Ada Roh Kristus. Terakhir di Roma 8 tadi ya, ayat 11, roh ini ada roh kebangkitan. Dia punya kuat kuasa. Saudara-saudari, di dalam Anda ada kuat kuasa yang mampu mengalahkan segala perkara. Terlebih, roh ini mampu membawa Anda, saudara-saudari, mengatasi maut tadi, mengalahkan. Oke, nanti kita masuk lebih dalam waktu tanya jawab. Saya lanjutkan. Nah, di perkara roh hayat ini, dia punya fungsi, saudara-saudari. Roh hayat ini membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, jadi kalau kita mau membaca satu pasal sebelum Roma pasal 8, kita nanti bisa melihat bagaimana di dalam manusia ini penuh dengan hawa nafsu daging. Ya, ini mohon maaf ya, ini Roma pasal 7 maksud saya, bukan Roma 8. Roma 7 ayat 22 sampai 23, dia berkata di dalam batinku, aku ini suka hukum Allah. Tetapi di dalam anggota tubuhku, aku melihat hukum yang lain. Dan aku berjuang melawan hukum akal budi. Membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Sehingga di beberapa ayat sebelumnya dikatakan, yang baik ingin aku kerjakan, tapi justru yang buruk yang kulakukan. Begitu ya. Kenapa? Karena ada yang namanya hukum. Manusia itu tinggal di bawah hukum. Begitu dosa, ada hukum dosa dan hukum maut. Ya. The law of sin and death yang menguasai manusia, nggak peduli mau seberapa besar dia berusaha untuk berbuat baik, akhirnya jatuh juga. Seperti contoh gravitasi, itu adalah hukum ya. Saya angkat kertas ini ya, atau mungkin ya kertas ini, saya angkat selama mau 10 detik, mau 10 menit, mau 10 jam, kalau saya lepas apa yang terjadi? Jatuh. Karena ada hukum gravitasi. Mau saya tahan selama apapun, begitu saya lepas, jatuh. Nggak peduli seberapa lama, seberapa kuat saya angkat, begitu saya lepas, jatuh.
sama dengan hukum dosa, hukum maut yang ada di dalam manusia yang berdosa. Tapi puji Tuhan, begitu manusia beroleh selamat, dia memperoleh hukum hayat yang mampu mengalahkan hukum dosa dan hukum maut yang tidak mampu dikalahkan siapapun tadi. Ya. Di dalam ayat Roma 7 ayat 23 ini sudah menawan manusia. Nggak ada yang mampu lepas dari tawanan hukum dosa. Tapi puji Tuhan ada hukum roh hayat. Hukum roh hayat ini seperti kalau di dalam kehidupan kita ini hukum aerodinamika. Ya, saudara Kenny pernah bersaksi ya, beliau dulu bekerja di sebuah perusahaan penerbangan. Ya, kita tahu di situ ada hukum aerodinamika yang membuat pesawat seberat itu tidak jatuh. Ya, dengan usaha, dengan tenaga, dengan macam-macam ya fisikanya itu, dia mampu mengatasi gravitasi. Ya, sama saudara. Hari ini hukum hayat itu yang terdapat di dalam roh hayat membawa kita mampu, ya. Ini kalimat ini sangat bagus. Freed me. Free itu membebaskan aku di dalam Kristus, ya, dari hukum dosa dan hukum maut yang menawan. Dulu saya tertawan, tapi puji Tuhan sekarang saya dibebaskan. Jadi asal kita ada in Christ Jesus, maka hukum dosa, hukum maut tidak berlaku. Asal saya ada di dalam pesawat, saya tetap ada bisa di atas udara. Kalau saya keluar dari pesawat, saya terjun, ya saya jatuh lagi. Demikian ya saudara-saudari, moga Anda bisa melihat betapa dahsyatnya roh yang Allah berikan kepada Anda dan saya menjadi model di dalam keselamatan kita. Kemudian roh hayat ini memberi hidup kepada tubuh yang fana. Di ayat 11b dikatakan dia akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi puji Tuhan, inilah keselamatan yang lengkap. Melalui roh itu ditaruh, diinstal, diimpartasi ke dalam kita. Roh ini nggak diem saja di dalam roh. Dia terus bekerja ke dalam pikiran saya, emosi saya, kehendak saya, pilihan saya, tindak tanduk saya. Waktu saya mau melakukan apa, kalau saya berpikir ingin memutuskan ya, hari ini mau begini, mau begitu. Saya menaruh keputusan saya ke dalam dia, maka lama-kelamaan keputusan saya ini dipenuhi roh. Sehingga apa yang terjadi? Bukan hanya roh, bukan hanya jiwa saya yang bagian memutuskan, tapi bahkan tubuh saya yang fana ini, yang lama-kelamaan mengkerut, ya, banyak kerutan maksudnya, yang lama-kelamaan menua ini, akan dihidupkan. Ya, inilah keselamatan yang lengkap. Bukan orang tiba-tiba beroleh selamat masuk surga. Bukan, saudara. Keselamatan kita memberi kita hidup kekal, itu tiba-tiba, itu langsung seketika, spontan. Tetapi untuk bisa mulia, roh kita, jiwa kita, tubuh kita serupa, itu perlu waktu, perlu proses. Dan model kita menjalani proses ini adalah roh hayat yang menghidupkan kita. Sementara itu, di sisi kita, ya, saudara-saudara, saudara-saudari, seperti Filipi pasal 2:12, kita perlu belajar menggunakan tekad kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Tetapi juga oleh roh. Artinya di satu sisi kita membiarkan dia yang bekerja, di sisi lain kita perlu, aku mau melatih rohku untuk tidak melakukan perbuatan daging. Ya, mematikan perbuatan daging dengan melatih roh kita. Tidak bisa kita bangun pagi, ya, kita sambil tutup mata, pokoknya nanti Tuhan akan bangunkan saya, ya. Tapi kita nggak ada action. Kita harus buka mata, harus melatih untuk duduk, ya. Bangun dari ranjang, kemudian kita berdoa membiarkan dia bekerja. Jadi perlu lalu lintas dua ini ya, dua bagian. Karena di dalam tekad Anda ini sudah ada roh hayat, sudah ada benih roh hayat itu ya, yang membuat Anda bisa memutuskan untuk mematikan perbuatan tubuh. Nah, puji Tuhan, kalau kita bisa demikian, kamu akan hidup. Kita akan hidup. Saya lanjutkan. Bagian kedua, yaitu kita sekarang. Tadi di aspek Allah, dia sudah memberikan kita modal. Di aspek kita, mari kita lihat kerjasamanya, yaitu bersama dengan roh kita. Jadi puji Tuhan, saudara-saudari, Roma 8 ayat 16 berkata, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak. Jadi di dalam keselamatan lengkap Allah,
roh hayat tadi tidak bekerja sendirian. Dia bekerja bersama-sama dengan roh kita. Saudara-saudari, betapa mustikanya. Sekali lagi, keselamatan kita bukanlah keselamatan yang sekedar mati masuk surga atau baru selamat masuk surga. Kita dan dia tidak ada hubungan yang intim, yang mesra. Saudara-saudara, waktu Allah menyelamatkan kita, dia membawa kita kepada satu pekerjaan bersama-sama dengan dia. Mulia enggak? Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha kuasa, omnipoten, artinya dia mungkin tidak bisa melakukan apapun, rela begitu berhadapan dengan Anda, rela membatasi dirinya supaya bisa bekerja sama dengan manusia. Ini menarik sekali ya, saudara-saudari. Waktu Allah menciptakan alam semesta, ya, ciptakan manusia, Allah nggak perlu bukan meminta pertolongan malaikat, ya. Allah nggak perlu meminta pertolongan siapapun. Allah sendirian melakukan segalanya. Tapi begitu berkaitan dengan keselamatan manusia, ini wahyu yang besar. Roh itu bersama-sama dengan roh kita. Supaya keselamatan ini lengkap, Allah dalam tanda kutip rela dibatasi. Allah rela membuat sebuah pembatasan, memberikan hak itu kepada kita untuk bekerja sama dengan kita. Bayangkan, saudara, Allah yang sedemikian besar meminta Anda bekerja sama dengan dia. Ini bukan tawaran yang murahan, ya. Ini bukan pekerjaan multinasional bernilai triliunan rupiah meminta Anda bekerja sama dengan mereka. Ini Allah yang berkuasa, yang maha kuasa, yang tidak terbendung, tidak perlu diragukan. Alam semesta diciptakan hanya oleh firman-Nya, tapi untuk menjadikan kita anak-anak Allah, dia perlu kerjasama kita. Luar biasa, luar biasa. Karena itu jangan pernah meremehkan roh di dalam Anda. Kesatuan roh Anda dengan roh Allah itu perkara yang besar, saudara. Kenapa di Bible Study ini kita waktu bicara mengenai roh itu banyak penekanan? Karena ini real, ini praktis, ini penuh pengalaman. Kenapa? Karena Anda punya roh, saudara. Dan roh Anda ini adalah roh yang sudah dihidupkan, yang mampu bekerja sama dengan roh Allah di dalam apapun juga. Di dalam apapun juga, saudara. Dalam perkara apapun juga. Anda bisa bekerja sama dengan Allah. Dan moga ini membuat kita bukan merasa sombong, tapi kita merasa sukacita. Karena siapakah aku, Tuhan? Aku bisa bekerja sama dengan Allah yang Maha Kuasa. Mengatasi banyak perkara praktis di dalam hidupku. Menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak-anak, ya. Banyak orang tua kelabakan ya selama pandemi ini menemani anaknya sekolah, kadang kehabisan kesabaran. Gimana mengatasinya? Itu ada kesempatan terbaik untuk bekerja sama dengan Allah. Saudara-saudari, ini luar biasa ya. Anda bisa bersatu dengan Allah di dalam segala perkara, segala situasi. Karena dialah yang mau bersama-sama dengan roh Anda. Saudara-saudari. Dialah yang membuat inisiatif. Artinya kapanpun Anda mau berpaling, wah, dia sudah tersedia bagi Anda. Amin, saudara-saudari. Nah, roh kita ini mempersaksikan ya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kemudian kita ini juga ada ahli waris Allah. Saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan ini. Nanti mungkin kalau yang mau bertanya silakan ya. Namun Anda boleh catat ya, Anda garisi di Alkitab Anda mana frase yang mengatakan anak-anak Allah di ayat 16, mana frase yang mengatakan ahli waris Allah di ayat 17 ya. Jadi luar biasa bukan? Ya, hari ini kita bukan punya warisan yang dunia, kita punya warisan yang surgawi. Tapi warisan surgawi itu bukan berbentuk rumah mewah di atas langit sana, saudara-saudari ya. Warisan ini benar-benar berkaitan dengan roh Anda. Oke, yang ketiga adalah ya roh kita ini mempersaksikan bahwa kita bukan hanya anak-anak Allah,
tapi kita sedang dibawa menjadi putra-putra Allah. Melalui setiap hari kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara-saudari, bagaimana jika kita ambil waktu memanggil, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Saudara-saudari, kalimat Aba Bapa secara kebenaran ya dia sama ya, karena Allah Tritunggal itu bukan tiga Allah yang berbeda. Ya, Kristus itu, Yesus itu ya adalah Allah Tritunggal. Bapa ya adalah Allah Tritunggal. Tetapi waktu Anda berseru Aba Bapa, Anda punya satu feeling, ya, Anda punya semacam kesadaran yang manis, yang intim, ya, seperti benar-benar berjumpa dengan Bapa Anda. Dan ini sangat diperlukan di dalam perkara keselamatan Anda. Saudara-saudari, bukan hanya hati Anda yang disenangkan, hati Bapa juga disenangkan. Ya, pengalaman ini tidak pernah saya temui waktu saya mahasiswa, waktu saya masih single, waktu saya belum punya anak. Tapi ketika saya sudah punya 2 anak sekarang ya, dan mereka ini tipikal yang cuek ya, khususnya yang anak pertama, lebih introvert, lebih melakukan semuanya sendiri. Satu ketika ya beberapa waktu yang lalu dia sudah beranjak balita ya, menjadi lebih dewasa. Dia mulai meminta banyak hal tuh dengan bertanya dulu. Boleh nggak Pak? Boleh nggak Pak? Kalimat itu bukan hanya membuat dia senang ya berinteraksi, tapi terlebih bagi saya sebagai bapaknya merasa anak ini perlu keberadaanku ya gitu. Anak ini ternyata perlu kehadiranku ya dalam hidupnya. Selama ini saya pikir wah saya ini kurang ya, tapi begitu dia datang ada satu sukacita. Sama saudara. Waktu kita berseru ya Aba ya Bapa, roh di dalam kita ini sukacita. Dan Bapa ya di dalam roh itu juga bersukacita, sehingga hidup kita akan penuh dengan kemanisan, hidup kita akan penuh dengan ketergantungan dari positif ya, ketergantungan terhadap Dia. Wah ini luar biasa saudara. Maka hidup orang Kristen sekalipun di luar akan banyak pergumulan, akan banyak situasi yang berat, namun kenapa kok tetap sukacita? Kenapa kok tidak mudah panik ya? Kenapa kok tidak mudah kecewa, tidak mudah tersandung, tidak mudah kepahitan, ya, tidak mudah marah. Jadi karena senantiasa ya, roh itu membawa kita memanggil Dia Aba Bapa. Oke, saya teruskan ya saudari. Terakhir, roh ini, roh kita ini ya, di dalam kita ini juga adalah roh yang berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, bukankah ada banyak hal terjadi dalam hidup kita yang udah mau berdoa nih, ya saya udah mau berdoa, tapi nggak tahu harus bagaimana, karena saking beratnya masalah yang kita hadapi. Tapi puji Tuhan, roh yang ada di dalam Anda ini diberi satu kapasitas, karena dia sudah dihidupkan, untuk berdoa kepada Allah, dengan keluhan-keluhan yang nggak bisa terucapkan. Dia akan bereaksi dengan spontan, begitu Anda melatihnya untuk bangkit, ya, untuk berdoa, mengontak Allah. Ada resonansi, ada gelombang sefrekuensi antara roh Anda dengan roh Allah. Sehingga yang nggak terutarakan di dalam mulut ataupun di dalam pikiran, tetapi itu bisa terucapkan di dalam roh. Tubuh kita nggak bisa menyatakannya, jiwa kita nggak mampu mengutarakannya, tetapi roh kita menyatakannya. Jadi ini luar biasa, saudara. Ini luar biasa. Roh Anda itu adalah bagian yang paling kuat di dalam Anda, saudara. Jangan pernah percaya pada kemampuan pikiran, analisa, strategi, ya, ataupun kekuatan fisik. Ya, 1,5 tahun ini membuktikan semuanya dengan sekejap mata bisa segera drop. Tapi ada satu bagian yang paling kuat, yaitu roh Anda. Roh Anda inilah yang berkontak langsung dan sefrekuensi langsung dengan surga. Jadi begitu Anda mengoneksikan roh Anda, maka saat itu juga Anda sekalipun ada di bumi, sebenarnya Anda sedang dibawa ke surga. Keluhan-keluhan Anda di bumi sedang dibawa ke surga. Ya, maka apa yang ada terjadi di bumi, Anda bawa kepada Bapa, saudara, maka surga akan echo
bergema, merespon apa yang ada di bumi. Luar biasa, enggak, saudara-saudara? Moga, saudara-saudari, ya, ini seperti mimpi Yakub, dia melihat malaikat Allah ya naik turun, di mana ada sebuah tangga surgawi yang menghubungkan bumi dengan surga. Hari ini Kristus itu adalah tangga surgawi, menghubungkan roh kita dengan surga. Ini luar biasa, saudara-saudari, ini luar biasa. Saya lanjutkan ke bagian terakhir, hasilnya adalah membentuk roh perbauran. Jadi di dalam keselamatan lengkap Allah ini, saudara-saudara, kita perlu mengucap syukur, ada modal, ada faktor yang bekerja sama, dan hasilnya di dalam keselamatan ini ada yang namanya roh perbauran. Nanti di minggu-minggu ke depan kita akan melihat bagaimana roh perbauran ini sangat punya andil di dalam hidup seorang Kristen. Jika Anda benar-benar adalah orang Kristen, ya, Anda perlu benar-benar menyadari dan mengetahui ya bahwa roh Allah dan roh Anda ini tidak lagi terpisah. Dia bersatu sepenuhnya di dalam setiap hal praktis, di dalam setiap pengalaman. Ini ayat yang tadi dibaca, saya bacakan sekali lagi, Roma 8 ayat 4-5. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ini Anda perlu garis bawah yang pertama, kata menurut roh. Kemudian sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya, jadi kembali ada kata hidup menurut roh. Dua kata menurut roh ini menyatakan apa? Menyatakan ada satu kesatuan, menyatakan ada satu perbauran. Saudara-saudara, karena hidup menurut roh ini berkaitan dengan hidup kita ini sepenuhnya dikendalikan oleh roh itu. Sehingga kita tidak menuruti keinginan daging, dan kita memikirkan hal-hal yang bersifat rohani. Nah, satu roh yang kita bicarakan di awal yang menjadi judul kita, pada akhirnya menjadi roh yang berbaur atau roh perbauran. Bagaimana ini analoginya ya? Saya masukkan di 1 Korintus 6 ayat 17. Ini ayat yang sangat baik, berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Jadi ini adalah salah satu caranya, saudara-saudari, kita perlu belajar. Entah itu sedang masak, entah itu sedang mengendarai kendaraan, entah itu sedang berhadapan dengan urusan di depan laptop, mungkin yang masuk kantor, masuk kerja harus menulis banyak dokumen diurus, mungkin yang seorang pengajar, Anda harus mengajar, memberitakan pelajaran ke murid, mungkin bagi yang murid Anda harus mendengar, juga mengerjakan tugas, melakukan riset. Ikatkanlah diri pada Tuhan. Dalam segala aktivitas dan pengalaman hidup Anda, ikatkanlah diri pada Tuhan. Maka Anda menjadi satu roh dengan Dia. Kemudian 1 Yohanes 3:24 berkata, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi ada syarat yang kedua, ya syarat pertama tadi mengikatkan diri pada Tuhan, syarat yang kedua adalah menuruti segala perintahnya. Saudara-saudari, bukankah Yohanes pasal 6 berkata bahwa perkataan-perkataanku adalah roh dan hayat. Ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai esa, satu roh, dan membawa roh kita berbaur dengan roh Allah, ini tidak bisa mengesampingkan aspek perintah Allah, yaitu firman Allah. Jadi kita perlu satu sisi dengan roh kita mengikatkan diri pada Tuhan. Di sisi lain kita juga perlu menuruti segala firman-Nya. Maka apa yang terjadi? Ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Rasul yang sama menulis kitab yang lain, yaitu Injil Yohanes, juga berbicara mengenai perkara perbauran ini. Anda tahu di mana, saudara-saudari? Ya, Yohanes pasal 15. Bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan kita adalah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku, aku di dalam kau. Maka kita akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar Kristus, di luar Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, ya, mintalah apa saja. Tapi bukan hanya sekedar minta supaya Allah mengabulkan, tapi juga menuruti firman-Nya. Jadi perkara kita bersatu dengan Dia sehingga kita mampu melakukan apa saja
dan kita bisa berbuah dalam hidup kita sangat berhubungan dengan perkara kita menuruti firman Tuhan. Oke. Nah, bagaimana sekarang cara kita menjaga roh berbauran di dalam kita? Ya, kita menjaga tetap terus berbaur dalam Dia. Ini sebenarnya adalah review dari apa yang kita bicarakan di awal sampai yang ketiga. Pertama, saudara-saudara, Anda perlu hidup menurut roh. Jadi di dalam segala sesuatu, kita mau mengambil keputusan, kita mau melakukan apapun, perlu hidup menurut roh. Ya. Semangat hidup kita juga perlu semangat yang berasal dari roh itu. Kalau tidak akan seperti Petrus ya, dia semangat sekali mengikuti Tuhan, dia berkata, sekalipun banyak orang meninggalkan engkau, aku tidak. Tapi Tuhan tahu ya ini masih ada di dalam daging. Ya Tuhan ngomong, ya Petrus, sebelum ayam berkokok, ya kau sudah menyangkal aku 3 kali. Ya Petrus ini banyak hidup di dalam dirinya. Tapi puji Tuhan di akhir hidupnya Petrus ini sangat dipenuhi oleh roh. Menjadi orang yang berdoa, jadi orang yang tinggal di dalam firman, sehingga dia menjadi orang yang matang. Tindak tanduknya menurut roh. Kemudian, saudara-saudara, kita bukan hanya hidup kita, tapi terlebih secara spesifik menaruh pikiran di atas roh. Apa itu menaruh pikiran di atas roh? Ini menguatkan bahwa perkara kesatuan kita, ini bukan tidak meliputi organ jiwa kita. Ya sekali lagi, orang yang hidup bersatu dengan Allah bukan orang yang menyendiri di pantai, menyendiri di gua-gua. Dia adalah orang yang senantiasa melatih pikirannya, artinya melakukan aktivitas sehari-hari dengan wajar. Tetapi pikirannya ini sebagai bagian terdepan dari jiwa, ya, harus diletakkan di atas roh. Saudara-saudara, yang ketiga, melalui roh mematikan perbuatan daging dalam tubuh. Saya rasa ini tadi sudah dibahas. Keempat, membiarkan diri. Nah ini yang paling sulit. Dipimpin roh itu menjadi anak-anak. Ya. Jadi perlu membiarkan diri. Membiarkan diri. Mengizinkan roh itu membawa kita hidup sebagai anak-anak Allah. Kemudian berseru kepada Bapa. Ya, saudara-saudari kita perlu berlatih. Senantiasa bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah yang akan menjaga kita di dalam perbauran, roh perbauran. Kemudian perlu berdoa sambil menantikan pengangkatan. Ya 7 poin ini, saudara-saudara, Anda boleh lihat ayat-ayatnya. Saya rasa begitu Anda mendoakannya, Tuhan akan memberikan perkataan yang lebih dalam, perkataan yang lebih terang, yang lebih jelas kepada Anda. Nah terakhir, saudara-saudara, fungsi dari roh perbauran ini untuk apa? Adalah supaya kita dapat menikmati segala kekayaan Allah Tritunggal. Jadi sebagai kesimpulan, saya bacakan 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Saudara-saudari, kita perlu asa dengan Dia secara praktis, supaya penyertaan Allah Tritunggal ada di dalam hidup kita. Ada sebuah frase menuliskan, penyertaan Tuhan itu adalah segalanya. Kehilangan penyertaan Tuhan adalah kehilangan segalanya. Ya, hadirat Tuhan itu adalah segalanya. Kehilangan hadirat Tuhan, kehilangan segalanya. Saudara-saudara, kekayaan yang ada dalam Allah Tritunggal itu ada di dalam penyertaannya. Ada dalam penyertaannya. Kekayaan itu bukan ada di dalam benda-benda material. Tentu ya kita perlu benda-benda material itu. Tapi ada sebuah kekayaan yang tidak bisa digantikan oleh semua benda material yang tersimpan di dalam Allah Tritunggal. Dan kita baru bisa menikmatinya, menyadarinya, begitu kita merasakan penyertaannya. Karena itu kenapa kita perlu terus hidup di dalam roh perbauran, supaya sebagai orang Kristen kita tidak menjadi orang Kristen yang miskin. Roh kita miskin. Sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi tidak ada kemajuan rohani. Ini yang dibicarakan kemarin hari Minggu malam ya. Kemajuan rohani. Jadi orang Kristen terus-menerus gagal. Jadi orang Kristen nggak pernah ada perubahan hidup. Jadi orang Kristen ya begitu saja, ya baik. Tetapi tidak pernah ada satu selera yang bertambah. Kenapa? Karena kurang melatih roh, tinggal dalam roh perbauran. Saudari, malam hari ini ada satu pesan, ya bahwa Allah Damba bersatu dalam diri Anda, bukan hanya ketika sedang berhimpun beribadah, bersidang, bersekutu,
Allah ingin secara rohani ada di dalam aspek praktis hidup Anda dan di dalam setiap pengalaman Anda. Supaya apa? Supaya Anda dan saya bisa menikmati segala kekayaan Allah Tritunggal yang ada di dalam penyertaannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya tutup sebentar dalam doa, nanti dilanjutkan dalam sesi tanya jawab. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu malam hari ini, sehingga pemberitaan ini bisa tersampaikan dengan lancar, tidak ada gangguan yang berarti yang merusak sukacita kami, yang mengganggu konsentrasi dan fokus kami. Tuhan Yesus, kami persembahkan pemberitaan firman-Mu. Berikanlah perkataan pemutaran-Mu jauh lebih dalam, lebih jelas, lebih Tuhan terang kepada saudara-saudari yang hadir. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan ke Saudara Ken. Baik, puji Tuhan. Saudari, sungguh luar biasa ya, kita bisa di bawah ya. Tadi saya seperti di bawah berselancar di sepanjang kitab Roma, melihat kemustikan atau permata mengenai roh perbauran. Baik, kita langsung kepada sesi tanya jawab. Di saya ada masuk 2 pertanyaan, mungkin kalau dari ada yang masuk di Saudara Moses atau Saudara Irfan boleh share ke saya ya. Baik. Pertanyaan pertama adalah, apa beda pneuma dengan rema? Jadi mungkin ini kelihatannya pasti eja agak mirip-mirip ya, padahal ini 2 kata yang berbeda. Jadi mungkin baik juga boleh dijawab supaya saudara kita lebih memahami ya. Silakan. Amin. Ya, puji Tuhan untuk pneuma dan rema ya. Memang hampir sama-sama ma, ya. Namun memang ini mengacu kepada 2 hal yang berbeda secara substansinya. Pneuma itu mengacu kepada wujud ya dari Allah kita hari ini. Ya, Yohanes 4 ayat 24 berkata bahwa Allah itu roh, ya. Roh ini adalah pneuma. Kemudian barang siapa menyembah Dia harus menyembah di dalam roh, R kecil, pneumaton ya, pneuma juga, dan realitas. Nah, ini mengacu kepada wujudnya, ya, wujudnya pneuma seperti udara. Sedangkan rema ini adalah produk, ya, rema dari firman Allah. Ya, ada firman Allah yang tertulis, yaitu logos. Juga ada firman Allah yang seketika, ya, yaitu rema, perkataan yang dibatin. Nah, rema ini tidak bisa muncul kalau tidak ada logos. Ya. Jadi logos itu sangat penting. Ya, logos yaitu firman yang tertulis. Ya. Ini perlu ada sehingga muncul rema. Ya. Rema ini dihasilkan dari logos yang dinikmati ketika kita melatih pneuma di dalam kita. Maka logos itu akan menjadi rema yang membuat logos itu menjadi real dalam hidup kita. Demikian. Mungkin bisa ditambahkan oleh saudara-saudara. Oke, baik. Sudah jelas ya, tadi ada katanya suaranya kecil, sekarang udah jelas? Ya, lebih jelas. Lebih jelas ya, oke. Baik. Pertanyaan kedua, kita lanjut langsung ke pertanyaan kedua adalah, Allah tidak berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Apakah dengan adanya roh Yesus Kristus, Allah jadi berubah? Saya atau Saudara Irfan? Saya coba jawab dulu mungkin ya. Nanti Saudara Kenny, Saudara Irfan bisa tambahkan. Ya, jadi puji Tuhan, ya Allah kita adalah Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Yang berubah adalah kitanya. Keperluan manusianya ini yang berubah, keperluan zaman yang selalu berubah. Ya, zaman ini terus berganti karena zaman ini tidak kekal, sementara, baru sampai temporary waktu tertentu berubah. Nah, Allah yang tidak berubah ini, puji Tuhan, adalah Allah yang berprogres, mampu memenuhi segala macam keperluan di segala macam zaman dan di segala macam tadi kebutuhan.
Ya, di awal zaman penciptaan, ya, zaman ini perlu ada sesuatu yang dipulihkan, diciptakan. Maka di dalam kitab Kejadian, Allah yang sama yang tidak berubah ini menghadirkan dirinya sebagai roh Allah di Kejadian 1 ayat 2 yang mengerami bumi, ya, di atas air. Melalui dia mengerami bumi ini, maka bumi ini bertunas, ya, ada hayat di sana. Berkaitan dengan penciptaan, dia adalah roh Allah. Kemudian berkaitan dengan hubungan dengan manusia, ya, dia menghadirkan dirinya sebagai roh Yehova, ya, roh Yehova. Karena manusia perlu diri Allah, maka dia adalah sang aku adalah, ya, demikian. Kemudian berkaitan dengan dia menjadi manusia, karena ada keperluan yang mendesak, manusia perlu diselamatkan. Maka dia adalah Roh Kudus yang ada berinkarnasi menjadi Yesus. Dia masuk ke rahim seorang wanita bernama Maria, yaitu Roh Kudus. Namun berkaitan dengan banyak aspek kehidupan kita, ya, dia adalah Roh Allah yang sedemikian. Kita menderita, dia adalah Roh Yesus, ya, dalam kitab Roma. Ya. Yesus ini adalah manusia yang sepanjang hidupnya mengalami banyak penderitaan dan banyak penentangan. Ketika roh itu ada di dalam kita, dan kita sedang mengalami situasi menderita, maka roh itu menjadi roh Yesus yang mampu, saudara-saudara, menguatkan kita, membawa kita kepada realitas apa yang Yesus alami. Tapi puji Tuhan, bukan hanya mampu menghadapi, tapi dia juga adalah roh Kristus yang sudah bangkit dari segala penderitaan. Sehingga kita bukan hanya mampu menghadapi masalah, kita bahkan mampu mengatasi masalah, ya, roh Kristus di dalam kebangkitannya. Ada roh Kristus Yesus, ya, ada 7 roh, ya, itu mengacu kepada Allah yang sama, roh yang sama. Tetapi di dalam zaman dan di dalam setiap keperluan, Allah mampu memenuhinya, Allah tepat memenuhinya, ya, dia tidak pernah salah, dia pas, dan dia dia sesuai dengan apa yang diperlukan oleh orang itu dan zaman itu. Amin. Ya, apakah cukup? Oke, baik. Saya tambahkan, saudara, ya. Saudara, dari segi di dalam firman, memang ada beberapa ayat yang berkata dia tetap sama, Yesus tetap sama, ya kan? Allah tidak pernah berubah, ya. Kalau saudara lihat di dalam Perjanjian Lama, itu pertama Mazmur 102 ayat 27, dikatakan, tetapi engkau tetap sama. Saudari, kata tetap sama di sini bukanlah seperti konsep kita. Kita menganggap tetap sama itu adalah, oh, kadarnya dia nggak pernah berubah, tetap sama. Tetapi kata tetap sama di sini, di dalam bahasa aslinya adalah, Tuhan berkata bahwa tetapi engkau tetap selalu ada. Ya, tetap dia adalah. Jadi dia tidak pernah menggunakan kata sama. Sama itu adalah di dalam perkara kadar, kontennya, isinya. Gitu. Tapi dia bicara adalah keberadaan dia. Dia adalah Allah yang tetap sama. Ketika dia memutuskan mengasihi diri kita, dia tetap mengasihi. Jadi apa adanya dia adalah tetap ada. Kemudian juga adalah di Yesaya pasal 48 ayat 12. Di sana memang di dalam bahasa Indonesia dikatakan, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, aku juga yang akan terkemudian. Tetapi di dalam bahasa aslinya di sini tidak ada kata sama. Harusnya adalah aku adalah. Aku dulu adalah, aku juga kemudian adalah. Artinya dia adalah Yehova, dia tidak pernah berubah. Dia selalu adalah Yehova bagi kita. Dia adalah sang adalah bagi kita. Jadi saudari, kita tidak boleh menganggap ayat ini dengan konsep kita. Kita harus melihat bagaimana Alkitab menjelaskan. Oke. Sekarang saya ajak kita lihat juga di Perjanjian Baru di dalam Ibrani pasal 1:12 dikatakan, seperti jubah akan kau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah.
tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Nah, kata tetap sama di sini di dalam bahasa Yunani adalah autos. Artinya engkau adalah engkau. Bukan dikatakan dia tetap sama, tapi kata sama ini tidak diartikan sama. Ini adalah dia adalah. Dia ada bersama-sama. Dia alone. Jadi, kata tetap sama ini adalah Allah tetap adalah Allah bagi kita. Dia selalu bagi kita. Bahkan ya, tadi Saudara Moses berkata, di zaman ke zaman, dia tetap bagi kita. Ketika manusia jatuh, maka dia perlu melewati proses supaya dia bisa tetap bagi manusia. Supaya dia bisa bersimpati pada manusia. Supaya dia tetap adalah Allah yang memahami, mengerti, mengasihi manusia. Dia harus lewat proses. Tetapi dia tetap adalah dia. Dari sejak awal sampai sekarang, bahkan sampai yang akan datang, dia tetap adalah dia. Ketika gereja dalam keadaan merosot, sepertinya apa yang Tuhan rampungkan kok tidak bisa menyelamatkan gereja dalam keadaan merosot. Maka dia harus melewati proses menjadi 7 roh. Tetapi tidak mengubah dia. Dia tetap adalah Allah bagi kita semua. Dia tetap adalah Yesus yang sama. Saudari, betapa ajaib bagaimana Alkitab menjelaskan kepada kita. Jadi di sini dikatakan Roh Yesus Kristus adalah untuk keperluan kita hari ini. Maka dia perlu melewati proses sehingga dia hari ini menjadi Roh Yesus Kristus. Tetapi dia adalah Allah yang sama. Dia adalah Yesus yang sama. Dia tidak pernah berubah. Si Tuhan, moga penjelasan ini bukan sekedar membuat kita, oh iya, bukan. Tapi harusnya membuat dari dalam batin kita. Kita mulai ada satu puji-pujian. Ucapan syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Kau tidak pernah berubah. Kalau justru dia tidak melewati proses ini, maka ketika gereja dalam keadaan merosot, sepertinya Tuhan sudah tidak ada lagi bersama dengan kita. Justru itu yang membuat dikatakan dia berubah. Tapi karena dia melewati proses, melewati segala macam proses, untuk supaya dia tetap sama, kasihnya tetap sama, rencananya tetap sama, kehendaknya tetap sama untuk kita. Saudari, kita harus berkata, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama dalam keadaan mute, nggak apa-apa, di tempat kita. Ya, kita berkata, puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, baik. Saya rasa penjelasan saya sampai di sini. Ada pertanyaan lagi, satu. Ya. Mungkin masih bisa 1 atau 2 pertanyaan ya, Saudara Moses ya. Amin. Satu pertanyaan itu masuk ke chat saya. Dari seorang saudari bertanya, tadi Saudara Moses berkata bahwa kita perlu membiarkan Roh itu memimpin kita setiap saat. Boleh nggak menjelaskan gimana caranya? Karena menurut saudari kita, ini bagian yang paling sulit menurut pengalamannya. Ya. Amin. Ya, rasanya saudara-saudara nanti juga bisa berikan ya, karena ini menyangkut aspek pengalaman, bagaimana Tuhan memimpin kita, khususnya tadi aspek memimpin kita berdoa ya. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, memang usia kita secara tubuh ya, jasmani ini lebih lama daripada usia rohani kita, sehingga kecenderungan kita untuk memimpin di dalam diri itu lebih besar daripada kecenderungan batin kita Tuhan dibiarkan memimpin. Tetapi puji Tuhan, malam hari ini kita tahu ada roh itu yang usianya adalah kekekalan yang lampau ada di dalam diri kita. Dan dia lebih paham situasi kita, lebih tahu situasi kita, dan dia lebih bisa mengatasi situasi kita jauh daripada jika kita yang memimpin. Karena itu kesadaran ini memang sangat penting. Itu yang pertama. Jadi perlu memang ada kesadaran bahwa roh di dalam kita ini besar, jauh lebih besar, sudah tahu apa yang terjadi dan bagaimana cara mengatasi. Yang kedua, jika sudah ada kesadaran itu, maka yang perlu kita lakukan adalah
tinggal di dalam Dia. Begitu tinggal di dalam Dia, ya menanyakan keputusannya, maka kita bisa mendapatkan pimpinannya. Ya. Nanti mungkin secara lebih praktis saudara-saudara bisa tambahkan, tapi bukankah beberapa waktu ini ya, beberapa saudara-saudari juga pasti membaca firman sepanjang, karena ini sudah mau bulan November ya, Oktober, mohon maaf. Kita sudah baca banyak porsi di dalam Alkitab, salah satunya di kitab Yosua. Kitab Yosua. Bagaimana umat Allah ini mendapat pimpinan Tuhan yang melalui mereka datang menghadap pada Tuhan. Maka ada pimpinan Tuhan. Namun begitu mereka tidak datang pada Tuhan, mereka bahkan datang kepada pengalamannya. Aku tahu kok ya cara ini ya, bersandar pada pengalamannya. Aku pernah mengatasi hal ini. Jadi akhirnya kalah ya, mereka kalah. Mereka tidak ada pimpinan Tuhan. Nah, karena itu Paulus berkata perlu belajar melupakan apa yang telah dicapai. Ya, memang ini perkara yang sulit ya, apalagi mungkin pencapaian itu dulu sangat baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Itu nggak bisa diandalkan. Ya. Tiap hari, tiap waktu perlu datang lagi ke Dia, tanya lagi kepada Dia, Tuhan, apa yang harus kulakukan hari ini. Nah, mungkin contoh paling sederhana untuk menutup adalah Rasul Paulus, ya ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik, terkena cahaya yang lebih terang daripada matahari. Ya, ini boleh menjadi mungkin satu model bagi kita ya. Ada dua doa yang dia utarakan. Yang pertama adalah, Tuhan, siapakah Engkau? Siapakah Engkau? Yang kedua adalah, apakah yang harus kulakukan? Nah, moga ini setiap pagi atau bahkan setiap hari bisa menjadi doa kita. Tuhan, bagiku hari ini, siapakah Engkau? Aku mau ada pengenalan yang baru. Tuhan, apakah yang harus kulakukan hari ini, Tuhan? Ya, atau waktu mau melakukan satu keputusan dalam pekerjaan, mungkin saudara-saudari ada yang punya usaha ya, harus bikin satu gebrakan atau terobosan. Tuhan, siapakah Engkau waktu aku memutuskan ini? Yang kedua, apa yang harus kuperbuat? Ya, nanti Tuhan akan berbicara jauh lebih dalam. Amin. Amin, Tuhan ya. Saya juga beberapa kali ditanya pertanyaan yang sama. Saya senang menjawabnya dengan sebuah, bukan ilustrasi ya, tapi sebuah perikop firman yang sangat familiar buat kita, yaitu Mazmur pasal 23 ya. Saya rasa ini bagian yang banyak orang Kristen cukup paham, cukup senang baca, bahkan beberapa orang suka membuat quotation atau membuat seperti ukiran atau tulisan yang ditaruh di kamarnya, di ruang tamunya, dan sebagainya. Tetapi saudari, ketika kita merenungkan, kita membaca baik-baik ayat ini, pasal ini, ya khususnya mulai dari ayat pertama dan kedua, kita baru memahami mengapa kita ini sulit untuk mengikuti pimpinan roh itu. Ya. Saudari, Mazmur 23 dikatakan bahwa Tuhanlah gembala yang, ya, dan Tuhan adalah gembalaku, ya. Tuhan adalah gembalaku. Betul nggak, saudari? Nah, apa maksudnya Tuhan adalah gembalaku? Nah, sebentar, saya jawab satu pertanyaan dulu ya. Oke, baik. Sesuai dikatakan Tuhan adalah gembala. Ini adalah satu statement yang sepertinya mudah, tetapi juga nggak mudah. Karena ketika kita bicara Tuhan adalah gembala, maka kita harus menyadari kita adalah domba. Nah, saudari, ketika kita bicara, oh Tuhan adalah pemimpinku, kita sadar nggak bahwa kita adalah yang dipimpin? Ketika kita berkata Tuhan adalah panglima perangku, kita tahu nggak apakah kita adalah orang yang sedang diperintahkan, dipimpin oleh panglima kita? Karena itu, ketika Raja Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembala, di dalam hati dia menyadari bahwa dia adalah domba. Saudari, kadang-kadang, ya bahkan bukan kadang, dalam pengalaman saya, seringkali
Saya sepertinya tahu Tuhan adalah gembala, namun sebenarnya saya tidak sadar siapakah aku. Ketika kita bicara Tuhan adalah gembala, kita harus sadar saudara, kita adalah domba. Apa itu domba? Domba paling tidak ada dua ciri-ciri yang paling unik, yang paling berbeda dengan hewan yang lain. Pertama adalah dia lemah. Dia tidak punya apapun ya untuk bisa menyerang. Dia nggak punya tanduk seperti kambing, dia nggak punya cakar seperti singa, dia nggak punya taring seperti binatang buas. Dia hanya punya satu, be. Artinya dia hanya bisa memastikan suaranya terdengar oleh gembala. Saudara-saudari, hari ini kita terus didorong, kita perlu berdoa, berseru kepada Tuhan. Kita tahu nggak ketika kita berseru, ketika kita berdoa, kita ini adalah domba yang lemah. Mengapa kita sulit dipimpin oleh roh itu? Karena kita tidak sadar kita ini lemah. Kita masih menganggap, oh selemah-lemah saya, masih ada sedikit kekuatan. Masih ada sedikit yang saya bisa andalkan. Sehingga Tuhan sulit untuk memimpin. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang memaksa. Dia adalah gembala. Nah, lalu ciri yang kedua, domba adalah apa? Domba itu rabun jauh. Ya, dia nggak bisa lihat terlalu jauh ke depan. Nah, namun sering dalam kehidupan kita sulit dipimpin karena kita merasa kita sok tahu. Kita merasa dari pengalaman kita, dari kesaksian orang-orang, dari firman yang sudah kita dengar, kita yakin, oh, ke depan saya harus ngapain. Kita tidak sadar kita adalah domba sesudah. Kalau kita sadar kita adalah domba, maka kita hanya belajar tunduk di bawah kepemimpinan gembala. Nah, saudari, hari ini, ya, di satu sisi Tuhan adalah roh itu yang ada di dalam roh kita. Dia terus bekerja, terus memberikan perasaan, terus memberikan urapan kepada kita. Tetapi urapan ini berasa, urapan ini ada dampak, urapan ini nyata bagi kita, perlu satu syarat, kita sadar siapa diri kita. Ya, karena itu tadi Saudara Moses memberikan teladan atau kesaksian Paulus, ya kan? Ketika dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Karena apa? Dia sudah diterangi dulu. Dia sadar siapa dia. Dia sadar bahwa selama ini yang dia lain itu bukan Tuhan. Yang sekarang dihadapi adalah Tuhan. Makanya dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Saudari, hari ini kita perlu mohon Tuhan mencelikkan, menyadarkan, membangunkan kita. Kita sadar kita adalah domba yang lemah. Oh, ketika kita berdoa, kita dengan kesadaran penuh. Kita ini lemah. Kita perlu Tuhan. Kita perlu sang gembala. Lalu kedua adalah, kita tahu kita rabun jauh. Nah, cara gembala memimpin kita yang rabun jauh ini punya ciri khas. Yaitu dia memimpin kita di dalam kawanan domba. Karena itu, bagaimana roh itu memimpin kita. Di satu sisi dia adalah pribadi bagi kita. Di sisi lain dia juga ada di dalam gereja. Karena itu di dalam kitab Wahyu dikatakan siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh itu kepada jemaat-jemaat. Saudari, hari ini pimpinan Tuhan ada di dalam roh kita. Tapi pimpinan Tuhan juga bisa diuji, bisa dirasakan, bisa dicocokkan di dalam penghidupan gereja. Karena itu, selemah-lemahnya kita, jangan pernah meninggalkan kehidupan gereja. Kita perlu ada tinggal di dalam hidup gereja, berjalan di dalam arus dalam gereja. Karena di dalam arus ini ada pimpinan sang gembala. Puji Tuhan, saya rasa kita bersekutu sampai di sini karena waktu. Mari kita tutup. Saya boleh minta Saudara Irfan gitu pimpin kita di dalam doa. Apakah Saudara Irfan masih hadir?
Mungkin ada masalah ya, dari tadi saya lihat videonya belum bisa dibuka. Oke, nggak apa-apa. Baik, saya pimpin, saudari, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Engkau adalah Allah yang ingin esah dengan kami. Engkau tidak hanya secara teori, Tuhan, bahkan Engkau hari ini di dalam praktek, di dalam pengalaman bisa kami alami. Tuhan, kami mau belajar. Oh, Tuhan, di hadapan. Apa yang dibahas hari ini, kami tidak mau melewatkan demikian saja. Pimpinlah kami, Tuhan. Bimbinglah kami, Tuhan. Memasuki pengalamannya satu demi satu. Sampai Tuhan, kami bisa satu dengan diri-Mu. Apa yang menjadi kehendak-Mu, menjadi kehendak kami. Apa yang menjadi kesukaan-Mu, menjadi kesukaan kami. Apa yang Kau benci, menjadi apa yang kami benci. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau juga berkati setiap saudara yang mendengar. Tuhan, biarlah Tuhan, apa yang kami dengar ini menjadi satu latihan kami seumur hidup, yaitu roh yang berbau di dalam kami, memimpin kami kepada keselamatan yang lengkap. Kami berdoa, kami serahkan juga untuk Tuhan pemberitaan seri keselamatan lengkap Allah dalam kitab Roma, untuk minggu-minggu yang akan datang. Kami mohon Kau Tuhan terus berbicara kepada kami. Segala mulia hormat hanya bagi Tuhan saja. Amin. Baik, puji Tuhan, saudari, kita seminar atau pemberitaan kita sampai di sini.